Kita nih satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dapat menjadi host IPRIX ya. Event Formula ini adalah masa depan. Ini adalah contoh event yang ramah lingkungan. Bang Ananda nggak mau coba masuk udah ketuaan. Cara SDM kita harus siap karena kita ada 400 putra bangsa di belakang event ini. Peluang yang lumayan besar sih untuk anak-anak muda Indonesia ya, yang non-driver. Sempat kepikiran juga Formula E mau dipasangin. Dia pasang kayak ada suara mesin, padahal nggak ada suara mesin kan. Nyata itu seru nggak kalau gitu? Nggak, palsu ah. Palsu ya? Nggak usah. Dengan adanya event Formula ini malah statement bahwa Indonesia tuh supporting sustainability. Yes. Balik lagi di program Kamar Ganti di Narasi, program di mana kita bahas tentang kegiatan olahraga dan olahraga yang terjadi di Indonesia. Nah, pembahasan kita hari ini seru banget karena kita akan ngebahas tentang Formula E, Formula E. Akhirnya dia balik lagi ke Jakarta, sempat vakum setahun tahun lalu, dengar-dengar karena pemilu ya. Ya kan kalau pemilu bangsa kita lumayan banyak urusan ya. Nah sekarang udah selesai semua urusan itu. Ada lagi tahun ini. Wajib banget kita tonton. Gue udah dateng. 2 tahun lalu gue nonton tuh. Nah tapi kita gak bakal bahas sendirian. Hari ini di studio yang sangat spesial ini. Kedatangan Bang Ananda Mikola. Wih. Pembalap ya. Kalau gue pribadi kenalnya sebagai pembalap. Cuma ada title yang lebih official nih ya. Title lebih official. Title kerjaannya. Title-nya adalah Wakil Ketua IMI Pusat Bidang Olahraga Mobil dan juga Organizing Committee Jakarta IPRIX 2025. Selamat datang, Bang Ananda. Thank you, Vi. Thank you for coming ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih segala hal Formula E. Pertama, akhirnya balik juga nih ya Formula E ke Jakarta ya? Iya. Karena sempat absen gara-gara pemilu kan kemarin. Betul. Sulit nggak nih untuk ngebalikin Formula E ke Jakarta? Untuk persiapannya bisa dibilang sulit. Karena memang ini yang saya mau sampaikan ke depannya kalau bisa antara olahraga dan politik jangan diaduk-aduk nih. Karena itu mengganggu juga untuk persiapan daripada event. Karena sebagai kami yang orang profesional yang tujuannya untuk memajukan olahraga kadang-kadang agak terhalangi juga dengan itu gitu. Ada tantangan nggak nih untuk ngebalikin Formula E? Atau tantangan lain untuk event ini bisa berjalan di Jakarta? Ya pertama kita harus nego lagi dengan Formula E. Karena kita harus sadari bahwa Indonesia sebagai tuan rumah itu juga benefit buat Formula E. Karena, gitu? Iya dong, karena kita nggak bisa disamain seperti negara lain. Let's say misalnya Malaysia atau mungkin Singapura yang penduduknya jauh di bawah kita. Oh ya. Gitu. Jadi kita punya kekayaan dari penduduk yang banyak hampir 300 juta dan itu senjata kita untuk kasih tahu kepada Formula E bahwa dia juga butuh kita, bukan kita aja butuh Formula E. Sepengetahuan saya, kita nih satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dapat menjadi host IPRIX ya. Ya. Soalnya ya Malaysia, Singapura nggak. Dulu pernah Malaysia tapi. Oh pernah? Pernah Malaysia, pernah Singapura belum. IPRIX 2025 ini. Kan berarti udah kedua kali kita hosting. Ketiga kali? Sama ini ketiga. Ketiga kali kita hosting ya. Ada perbedaan atau perkembangan nggak dari IPRIX sebelumnya nih? Pertanyaan yang sulit. Oke, kita ada ngomong faktanya. Memang untuk tahun ini kita ada limited waktu untuk dalam persiapan. Mungkin saya pun secara pribadi, saya baru ditunjuk oleh Jakpro itu 1 bulan lalu. Wow. Ya kan karena memang kita ada terhambat dengan pilkada dan lain-lainnya. Jadi memang untuk di event tahun pertama kita sukses. Tahun kedua saya bilang sangat sukses. 2 tahun lalu 2023 karena saya nonton yang itu. Mas Yofi nonton juga dan itu eventnya back to back nggak gampang buat Indonesia sebagai tuan rumah karena kita secara SDM kita harus siap karena kita ada 400 putra bangsa di belakang event ini yang sebagai marshal, sebagai di race control, di medical. Race control? No, di race control, di tower. Oh, di tower. Di tower membantu jalannya lomba.
Karena yang memberi aba-aba kepada Marshall, musi bendera merah atau bendera kuning itu semua kan putra-putra bangsa dan kita harus standby itu selama 4 hari di situ gitu. Ya. Jadi 2023 event yang demanding, maksudnya berat tapi alhamdulillah sukses. Dan dari segi penontonnya juga banyak waktu saat itu ya. Dan tahun 2025 ya harapannya kita bisa at least bisa sama lah seperti tahun 2023. Karena memang event ini bukan hanya balapan, Vi. Oh. Ini adalah message bahwa Jakarta melalui formula ini sudah mengarah ke yang lebih baik. Ya. Dengan campaign untuk balapan yang ramah lingkungan, go green, sustainable gitu. Jadi itu juga yang membuat saya tertarik untuk membantu untuk ada di sini karena memberikan pesan yang positif kepada masyarakat Indonesia. Iya, setuju sih. Soalnya saya sempat lihat sebuah video gitu di YouTube yang ngebahas kenapa Formula E ini diadakan. Ya. Bukan cuma yang di Jakarta, yang seluruh dunia ya. Ya. Jadi dia diadakan emang karena semua orang sadar bakal ada transisi energi ke elektrik kan. Elektrik. Nah, tapi orang juga sadar belum ada balapannya nih. Balapannya masih F1, semuanya masih bensin based. Ya kan, semuanya masih petroleum gitu. Belum ada medianya ya. Bener, jadi mereka tuh untuk mempelajari engine atau mempelajari mobil elektrik. Ya mereka tuh adakan racing di tingkat tertinggi mobil-mobil elektrik. Ya. Mereka adain Formula E ini. Betul. Dan ya dengan Jakarta ada dalam situ ya berarti kita mendukung ini semua gitu. Ya. Ya, ini ada kegiatan-kegiatan edukatif nggak di dalam balapan Formula E? Soalnya kita tahu kan Formula E ini pasti menggunakan green energy. Ya. Dan semuanya itu tentang keberlanjutan lah. Berkelanjutan. Ya, teknologi-teknologi yang berkelanjutan. Pas event ini mungkin atau ada pre-event yang ngajarin masyarakat tentang green energy? Itu program dari Formula E. Kita di hari Rabu atau hari Kamis saya ajak pembalapnya. Kita melakukan campaign. Ada mengut sampah di laut, di pantai di Ancol. Terus kita juga ada menanam pohon. Kita juga ada Girls on Track, itu program daripada FIA. FIA itu maksudnya federasi kalau bola FIFA-nya lah. Oh ini, yang FIA? FIA ya? FIA. Oh. Kita ada program namanya Girls on Track, kita mengedukasi para Gen Z lah ya, maksudnya anak muda yang peduli terhadap lingkungan, ya kan, kita ajak bahwa juga bisa berpartisipasi bukan hanya sebagai pembalap, tapi ada yang bisa jadi mungkin di organizing, bahwa balapan otomotif ini bukan hanya khusus laki-laki aja nih. Kita juga mau mendorong kesamaan genre. Ya. Nah, bisa juga berpartisipasi misalnya sebagai tim principal, tim owner atau apa gitu. Wow, saya sendiri pribadi kan saya nonton Formula One ya. Kita jangan terlalu banyak bahas itu ya. Cuma emang kerasa kok dia banyak kesetaraan tadi. Emang banyak cewek yang terlibat dalam motorsports di F1. Dan itu juga sedang dilakukan sama Formula E berarti ya? Ya. Oke. Dan tadi sedikit ada pembahasan tentang banyak banget SDM Indonesia yang diserap di event ini ya. Jadi ada transfer of knowledge. Kayak tadi mungkin yang keluarin yellow flag ya, atau red flag. Itu orang-orang Indo. Indonesia. Wah, gila. Jadi kita makin tahu ya tentang international events, tentang racing itu jadi makin deket nih ke orang-orang Indonesia, orang Jakarta gitu ya. Event ini kan bentar lagi ya, kalau nggak salah race-nya itu 21 Juli. Itu kayak, mohon maaf aku bandingin lagi sama F1 ya, karena aku pahamnya F1 ya. Dia tuh ada quali, ada kualifikasi, free practice. Ada free practice, ada qualifying, ada race. Bedanya sama Formula One from Friday, Saturday, Sunday. Oke. Practice-nya Friday, qualifying-nya Saturday, balapnya Sunday. Ya. Kalau ini Formula E satu round itu, let's say misalnya di 2023 itu double header, jadi 2 kali. Jadi 2 kali di satu kota ya? 2 kali di satu kota, 2 kali balapan. Ya. Tapi semuanya tuh dari free practice, qualifying sampai race itu cuma 1 hari. Oh. Jadi besok itu cuma 1 hari. Jadi di tanggal 21 tuh kalau datang pagi, dia lagi practice. Habis itu hari qualifying, jam 3 baru race. Kalau secara teknisnya? Kalau saya sih lebih suka 3 hari. Karena promo buat Jakarta lebih banyak. Benar. Oh berarti itu semua one day langsung disikat ya? Tapi saya paham juga kenapa dia bikin konsep 1 hari. Karena in other country, balapannya itu kan di tengah kota, Vi. Jadi kalau dia bikinnya 3 hari,
untuk nutupnya Ya, kan nutupnya cost. Benar. Ya kan? Mobilitas orang kerja dan lain-lain. Jadi kayak kemarin saya datang di Monaco gitu ya. Not Monaco, di Rome itu pun di tengah kota. Ya semuanya dibuatnya 1 hari. Oh, pernah di Rome? Formula E? Ya, Formula itu rata-rata dia venue-nya itu rata-rata negara-negara yang anggota G20. Oke. Karena Shanghai masuk, Tokyo China, masuk. Tokyo, Rome, Italia, Brazil masuk kan? Brazil ada. Amerika. Oh ya, dia di Miami ya kalau di Amerika? Di Amerika ada di Petersburg. Itu di sirkuit ya. Yang di Miami itu Formula One. Nah kemarin tuh aku lihat video Mr. Beast. Kalau kalian semua pasti tahu lah Mr. Beast. Mr. Beast pernah dia nyoba di Miami. Iya, dia coba tahun depan di Miami. Iya, dia coba naik mobil Formula E. Dia keluar dari tikungan. Katanya dia tuh terlalu semangat untuk ngegas ya. Bannya masih dingin. Dia melintir. Melintir langsung. Balik ke Formula E. Tapi kalian coba nonton video Mr. Beast gagal ya. Dan kemarin tuh kalau nggak salah Sergio Aguero juga sempat coba mobil Formula E. Di Indonesia bakal ada yang nyoba nggak ya? Atau nggak boleh? Kayak harus pernah jadi coba pada saat sesi di Miami, memang 1 hari itu khusus buat YouTuber. Kalau besok kan kita karena waktunya padat, mepet, jadi memang timnya mempersiapkan mobilnya buat balapan. Beda pasti ya, rasa mobil Formula E dan mobil-mobil racing lainnya pasti beda banget ya. Aku nggak tahu, belum pernah nyoba gitu. Formula E mobilnya cuma mobil Formula E. Karena kan kalau mobil balap Formula One itu kan ada stepnya kan. From Formula 4, Formula 3, Formula 2, Formula 1. Kalau Formula E ya itu doang? Dia nggak ada below Formula E. Gak ada junior race-nya gitu? Nggak ada. But all the driver hampir semuanya ex Formula One. Iya. Memang kadang orang membandingkan, ya pasti ada plus minusnya lah. Formula One dia suaranya lebih besar. Tapi Formula E lebih seru buat susul-menyusulnya karena mobilnya semua kan sama. Setuju. Aku setuju. Jadi kemarin lebih banyak overtakingnya kan Formula E. Iya. Kemarin aku nonton Formula E tahun 2023 tuh bener-bener pas dia lewat depan kita ya. Tapi itu kenceng loh, Vi. Emang kenceng banget itu. Tapi top speed itu kan. Ya, tapi banyak overtakingnya, benar. Iya, banyak overtaking. Dan ada juga dia tuh kayak bagian yang dia boleh boost. Yes. Tapi dia harus go a little off race. Yeah, racing line. Racing line kan, dia harus off racing line, dia ambil boost baru itu. Dia dapat. Nah, aku mau nanya nih anak-anak muda yang kepo anak-anak muda yang kepo atas Formula E ini ya. Sorry, Vi. Jadi fans kita yang datang itu justru 50% itu bukan fans yang suka terhadap balapan. Hah? Gitu? Ya, tapi dia melihat bahwa event Formula ini adalah masa depan. Ini adalah contoh event yang ramah lingkungan. Gitu, maksudnya kayak contoh. Beda perspektif ya? Kayak contoh keponakan saya. Aku datang bukan mau nonton balapnya nih, tapi aku mau datang mau lihat loh event Formula itu katanya ramah lingkungan ya. Katanya event masa depan itu nih Formula ini gitu. Jadi ya kan aku merinding. Banyak yang datang karena dia amazed sama event Formula E kita karena buang sampah itu juga harus nggak ada sampah sama sekali. Ini bukannya promosi, ntar Yofi kan bisa lihat sendiri lah. Ya. Kita benar-benar on campaign untuk menunjukkan bahwa standar event internasional itu seperti ini loh. Oh, jadi acaranya itu bukan hanya racingnya yang elektrik ya? Yes. Tapi the whole seluruh sistemnya itu juga dibentuk untuk green. Green, exactly. Jadi orang harus bawa botol minum sendiri. Nggak boleh. Oh, gimana? So, waktu itu aku nonton undangan waktu itu ya. Jadi aku kan di ruangan yang beda ya. Aku belum pernah coba sebagai penonton gitu. Di situ, ya. Penasaran deh, 21 Juli. Wah, itu perspektif yang menarik bahwa orang datang untuk melihat event-event yang green tuh seperti apa. Ya. Tapi banyak, makanya saya pun pada saat sebelum saya nonton Formula E langsung, cara pandang saya terhadap Formula itu saya pikir sama nih seperti balapan yang lain gitu loh. Wah ini kebut-kebutan ya kan, adrenalin. Tapi pada saat dia datang, oh ini sebetulnya ya medianya aja balapan. Tapi di samping itu dia ada pesan tersendiri untuk kota itu khususnya gitu loh. Jadi racing sama message-nya itu sama-sama kuat? Yes, malah message-nya lebih kuat daripada racingnya. Kalau menurut saya. Keterlibatan Indonesia. Oke, kita udah bikin eventnya. Kita bikin event di Indonesia. Tapi pembalap-pembalapnya ini masih orang luar kan? Sayang tuh ya. Kalau kita kan ada pembalap. Ada, kita punya Rio Haryanto, kita punya Sean. Ya itu dia.
Jadi saya rasa lokal hero tuh penting, Vi. Kalau Bang Ananda nggak mau coba masuk udah ketuaan. Udah ketuaan. Biar kita kampanye aja buat Indonesia sama Jakartanya. Ya. Jadi ya itu harapan saya, makanya kita menghimbau ya kan fabrikan-fabrikan, karena balik lagi di sini kan ada 7 atau 8 manufacturer. Ada Jaguar, ada Porsche ya kan, dan Maserati ada dan Toyota itu kan, kalau nggak salah ada. Nissan. Oh, Nissan yang ada. Itu kan marketnya besar di Indonesia. Jadi harapan saya tahun depan atau seterusnya kita punya local hero, karena local hero itu juga bisa nge-boost untuk penonton mau datang untuk nonton gitu. Oke gitu. Dan bisa ya ada upaya-upaya untuk kita menjadi driver sana. So kan untuk menjadi driver seperti Bang Ananda tahu kan, untuk jadi driver F3, F2, F1 kan sulit ya. Harus kayaknya lebih mudah. Tapi kita punya local hero yang mampu. Kita punya Sean, kita punya Sean Gelael. Sean pernah mikir nggak saya mau di E-Prix ini gitu? Iya, tapi memang untuk masuk ke E-Prix ini juga nggak gampang karena limited seatnya sangat limited, Vi. Hanya 22 mobil. Satu tim lebih banyak daripada F1 ya? F1 kan 10 teams ya? Iya, sekarang ini 11 ya. Ini 11 ya? Oh, jadi 22 mobil balapan. Ya. Kalau nggak sebagai pembalap, mereka juga tadi seperti dibahas ya, bisa terlibat di eventnya ya? Di eventnya, terus juga bisa mungkin ke timnya. Ke tim? Ya. Wah, sebagai racing engineer gitu. Racing engineer di timnya kan besar. Ya kan bisa kerja buat di PR, buat di... oh ya, bisa di social media juga bisa. Marketing bisa ya. Oh gitu, jadi ini peluang yang lumayan besar sih untuk anak-anak muda Indonesia ya, yang non-driver. Betul. Bisa untuk terlibat. Pertanyaan berikutnya dari saya, bahwa event Formula E ke Indonesia kan pasti mahal ya? Yes. Kita udah ngegelontorin banyak uang supaya event ini bisa diadakan. Ya. Kita bayar mahal itu untuk apa kan gitu kan? Yeah, is this only for the race atau is there a bigger message than the race? Bigger message than the race, of course. Tadi ya? Yang mesti dipahamin. Untuk go green, reduce carbon, dan yang saya bilang kampanye untuk Jakarta lebih baik. Oke, jadi dengan adanya event Formula ini malah statement bahwa Indonesia tuh supporting sustainability. Yes. Gimana juga caranya Jakarta bisa menjadi top 50 global city? Kita belum ya? Kita masih 70. Oh kita? Nah, ya ini campaign-nya, Vi. Oh gitu. Kita mau jadi top 50, bahkan mau jadi top 20 dengar-dengar. Ya. Top 20. Jadi kita sustainable, kita bisa adakan event internasional. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih untuk orang-orang yang mau nonton E-Prix ini for the first time. What can they expect atau apalah gitu supaya mereka semangat nonton event ini gitu. Ini pasti tontonan menarik. Saya bilang jadi balapannya pasti seru. Dan akan melihat masa depan tuh mobil-mobil masa depan tuh akan seperti apa. Karena menurut saya memang masa depan tuh future tuh ini gitu lah. Tapi you yourself, ini kan karena you race petrol based vehicles kan? Yes. Waktu nonton Formula E, adrenalinnya kerasa sama when you watch the race? No. Different? No. Tapi it's shifting. Kita mau gak mau kan regulasi dunia semuanya bakal listrik, semua bakal ini. Jadi emang udah dipersiapin dari sekarang aja gitu kan? Ya. Ya tapi memang kita melihat sekarang keadaan bumi ini kan saya harus bisa memisahkan nih mana apa yang saya suka karena hati, tapi apa yang kita harus selamatin buat anak cucu kita. Gitu. Itu harus dipisahin. Nggak bisa juga kita terlalu idealis, and then we burn fuel with V8, V10, tapi itu nggak sehat. Oh jadi Formula E itu lebih merata berarti ya? Ya, gitu. Ya berarti race harusnya lebih adil, lebih seru. Dan kemarin tuh nonton juga sebenarnya banyak yang terbang, maksudnya melayang-melayang juga loh. Bener-bener nabrak. Tontonannya seru kok, tontonannya seru. Tapi memang sempat kepikiran juga Formula E mau dipasangin apa kayak, saya nggak gitu ngerti itu apa, speaker yang kayak suara, tapi bohong. Oh, kayak di mobil-mobil elektrik sekarang. Iya, kayak dia gitu. pasang kayak ada suara mesin, padahal nggak ada suara mesin kan. Nyata itu seru nggak kalau gitu? Gak palsu ah, Palsu, nggak usah. Nggak usah, kalau hening ya udah hening aja gitu, nggak usah tambah-tambahin gitu. Oke. Itu Vi. Oke, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol nih soal Formula E. Semoga sukses acaranya di Jakarta ini. Oke, jadi thank you udah nonton Kamar Ganti episode kali ini. Teman-teman pencinta racing, pencinta Jakarta, pencinta masa depan Jakarta, dan pencinta sustainability. Nah itu tepatnya. Itu ya, harap untuk datang dan nonton Formula E-Prix. Selain racingnya guys, kalian tuh juga bisa ngeliat ada entertainment dan entertainment yang wow banget datang ke acara Formula E-Prix ini ya.
Ada Dewa 19 featuring All Stars, ada Dipa Barus, ada DJ Una, ada DJ Patricia Schultz, ada JKT48, wow, dan Malik The Essentials, keren. Dan juga banyak banget performance menarik lainnya. Jadi kalian dapat racing, dapat entertainment, pokoknya paket komplit lah di Minggu 21 Juli ini. Jakarta E-Prix 2025, Electrifying the Future.